Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya yang telah ada lagi pada kesempatan saat ini untuk kita kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab itu mari kita memulainya dengan berdoa meminta penyertaan Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap kesempatan di mana Engkau masih mau memperdengarkan kebenaran firman Tuhan, suara Tuhan bagi setiap kami. Sebab itu disinilah lagi kami membuka hati kami, menyediakan diri kami untuk Engkau lengkapi, untuk Engkau topang kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan, untuk Engkau kuatkan lagi kehidupan kami semuanya, untuk menjadi alat-alat pujian bagi nama Tuhan. Sebab itu terangilah terus hati dan pikiran kami, pimpin kami terus Roh Kudus, ajar kami mengenal setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, dapat memilih apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, berbicaralah di sini setiap kami mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kembali kalau kita boleh berjumpa dengan perkataan-perkataan Tuhan, dikatakan biarlah kita menikmatinya. Dan saat ini kebenaran firman Tuhan diberi judul kuat dan bertindak. Ya, menjadi kuat dan bertindak, bukan hanya kuat dan hanya kuat saja, tapi ada tindakan-tindakan yang akan membawa kita sampai kepada rencana Tuhan yang mulia. Dalam Daniel pasal yang ke-11, satu kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 menyoroti ayat yang ke-32 bagian B. Ya, ayat 32 bagian B dikatakan demikian, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Sekali lagi ya, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Puji Tuhan. Ya, dalam tema gereja kita, ya Tuhan berkati kita dengan tahun yang baru, tahun ke-74, di mana umat-umat Tuhan diajak untuk sama-sama dalam satu gerakan atau giat ya, giat bersama. Ini adalah kita perlu memahami, kita perlu mempersiapkan diri bagaimana kita dapat bergiat, menjadi giat. Karena hari-hari ini banyak kendala-kendala yang seringkali melemahkan keadaan kita untuk kuat dan untuk bertindak sesuai dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Sebab itu ayat ini menghampiri kita malam ini, saat ini, umat yang mengenal ya, sebagai umat-umat yang Tuhan sudah pisahkan, Tuhan sudah tebus. Ini yang kita tahu, umat yang sudah Tuhan kerjakan. Namun perhatikan bahwa hari-hari ini akan terjadi ya pemisahan. Umat-umat yang mengenal dan yang bersungguh-sungguh kuat. Atau ada juga nanti ada umat-umat yang biasa-biasa saja. Ya, artinya tidak memperhatikan segala sesuatu ini sehingga ya tenang-tenang saja atau merasa aman-aman saja. Padahal hari-hari ini kalau kita belajar dari firman Tuhan adalah waktu-waktu dipisahkan. Sama-sama memiliki dari perumpamaan gadis yang bijaksana dan bodoh ya. Sama-sama diundang, sama-sama menantikan ya mempelai itu datang. Namun ada yang siap dengan cadangannya, ada yang tidak. Di dalam kalangan umat Tuhan pun akan dipisahkan. Ya. Nah ini yang Tuhan nyatakan. Sebab itu jangan kita bertindak sembrono pada waktu-waktu kesempatan ini, tapi kita belajar untuk mengenal, mengerti kehendak Allah. Ya. Sebab itu firman Tuhan ini datang mengingatkan kita. Umat yang mengenal Allah. Ya. Allah tidak hanya serta-merta, ayo manusia harus kenal Tuhan. Tapi dalam kebaikan, dalam kebenaran Tuhan. Dia itu Allah yang baik, Allah yang benar, yang mengajarkan. Dia tahu, Allah itu tahu siapa kita. Sehingga dia datang menyatakan dirinya. Dia memperkenalkan jalan-jalannya. Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-8.
Ini catatan dari Daud. Ya, dalam kehidupannya Daud, siapa yang kita tidak kenal, dia benar berjalan dengan Tuhan dan dia mengenal. Ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan itu baik. Dia nyatakan Tuhan itu baik dan benar. Haleluya. Sebab itu karena kebaikannya dan kebenarannya itu ya, Tuhan itu menunjukkan. Dia yang menunjukkan jalannya kepada orang-orang yang sesat. Siapa kita? Orang-orang yang tersesat sebenarnya. Dalam dosa tersesat ya. Dan sebab itu dia nyatakan. Dia menunjukkan jalannya kepada orang-orang yang tersesat. Waktu ditunjukkan jalan itu, inilah yang harus kita oke dengan Tuhan. Mau melihatnya, mau mengerti, mau mengenal, mau diajar. Tuhan itu memperkenalkannya. Ayat yang ke-12. Ya. Sikap apa yang harus kita nyatakan? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Artinya apa? Saya percaya Tuhan memperkenalkan. Dari mulanya Tuhan memperkenalkan dirinya kepada yang paling nyata kepada Musa ya. Dia nyatakan hukum-hukumnya, dia tunjukkan ini loh, disuruh ajarkan. Kasih tahu berulang-ulang kepada umat, diajarkan. Jadi ada waktu di mana umat-umatnya akan mengenal. Dinyatakan mujizat, dinyatakan tanda-tanda heran, diperkenalkan jalan-jalannya. Dikasih aturan-aturan kehidupan. Nah, umat yang mengenal ini diajarkan, diperkenalkan akan bertindak. Ya. Roma pasal 12. Ajaran atau didikan Tuhan ini akan memperbaharui budi kita. Ya. Orang yang tadinya tersesat ketika diajarkan akan dikasih kenal jalannya ya. Dan Roma pasal 12 saya kutip ayat ini, ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah ini dia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita dapat bertindak, berubah tindakan kita, perilaku kita diubahkan. Karena kita dibaharui, diajarkan jalan-jalan Tuhan. Dikenalkan jalan-jalan Tuhan ya. Oleh pembaharuan budi, berubah oleh pembaharuan budi. Berubah ini mengambil satu tindakan ya, artinya kuat, diperkuat pengenalannya kepada Tuhan dan bertindak, mengubah cara hidup. Ini yang diminta. Bertobatlah ya, itu berbalik, artinya berubah. Manusia-manusia, orang-orang yang tersesat yang Tuhan ajarkan jalannya, dinyatakan Tuhan bawa keluar untuk berubah. Sebab itu inilah yang akan membuat kita mampu bertindak. Ya. Diubahkan, berubah, bertindak sesuai dengan jalan-jalan yang Tuhan nyatakan. Mampu membedakan ya. Dinyatakan sehingga dapat memilih. Filipi pasal yang pertama. Waktu kita belajar mengenal Tuhan ini, kita harus memberi diri untuk menguliknya, meneliti hukum yang sempurna ini, meneliti jalan-jalan Tuhan ini. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-9 dulu ya. Ini menjadi doa dari seorang rasul pengikut Tuhan ya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga ya, dengan demikian kamu dapat memilih ya, apa yang baik supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ada tindakan. Ya, tindakan itu memilih apa yang berkenan. Memilih jalan kehidupan. Di akhir kehidupannya Musa berpesan kepada bangsa Israel. Diperhadapkan berkat dan kutuk. Kematian dan kehidupan. Dipesankan, pilihlah kehidupan. Kenapa dikasih bilang pilihlah? Karena memang dalam
Dalam kebenarannya Allah menciptakan kita dengan kehendak yang Dia berikan. Dia gak bikin kita seperti robot, Dia berikan. Kita dapat memilih apa yang baik, yang berkenan. Sebab itu mari kita terus belajar mengenal Tuhan. Ayat-ayat yang terakhir, mari kita nanti mungkin selesai ini atau kita mulai. Karena kalau renungan seperti ini kita hanya sedikit saja. Namun sekali lagi saya katakan kita perlu meneliti hukum-hukum ini. Petrus menuliskan bagaimana pengenalan kita harus. Ya, kita harus bertumbuh dalam kebenaran, pengenalan akan Tuhan itu. 2 Petrus pasal yang pertama. Kita langsung ayat yang ke-8 karena nanti ayat-ayat yang sebelumnya jemaat-jemaat Tuhan dapat membacanya sendiri ya, dapat memperhatikannya ya, mempelajarinya sendiri ya. Sebab apabila semuanya itu, nah ini yang harus dipelajari. Ada macam-macam ayat-ayat yang di atasnya menambah-nambahkan kepada iman kita dalam pengenalan kita ini, dalam proses pengenalan kita ini kita harus tambahkan tuh pengetahuan kebajikan itu baca di ayat di atasnya. Dengan aktif ya, kita harus dengan aktif memperhatikan itu semua. Ayat yang ke-8, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Harus kita penasaran, jadi harus baca ya. Apa yang harus berlimpah-limpah? Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Pengenalan kita akan berhasil. Kita gak terus mencari Tuhan tuh yang mana sih? Tuhan bagaimana sih ya? Banyak orang seolah-olah mencari Tuhan tapi gak bisa menemukan. Tapi firman Tuhan katakan apabila semuanya itu ya, mari kita perhatikan. Ada dalam kita berlimpah-limpah. Ayat 5, 6, 7 ya. Kita akan dibuat berhasil. Ya. Bahkan ini yang kita mau sama-sama kerjakan bersama dalam ulang tahun gereja kita. Persembahan kehidupan kita. Giat. Dibuat menjadi giat. Jadi bukan karena kita pengen giat-giatan gitu ya. Tapi karena kita akan dibuat menjadi giat. Pengenalan kepada Tuhan akan dibuat berhasil. Sehingga seperti Paulus katakan, karena mengenal Tuhan aku bisa menganggap segala sesuatu sampah. Segala sesuatu aku anggap rugi karena pengenalan akan Tuhan. Ini tindakan-tindakan yang nyata. Ya, waspada karena memang keadaan akhir zaman. Dalam 2 Timotius 3 ayat 7 sudah katakan. Keadaan orang manusia akhir zaman pengen sih diajar. Tapi tidak pernah mau mengenal kebenaran. Mungkin kita bisa dapat buka ya 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Mengingat keadaan akhir zaman kita ada di generasi ini. Kita bersampingan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 7 ya. Keadaan manusia akhir zaman. Bagaimana kita berdampingan. Namun kita dapat menjadi berbeda. Ya, seperti firman Tuhan dalam Roma tadi sudah katakan. Keadaan manusia akhir zaman ini yang walaupun selalu ingin diajar. Kepengennya aja. Ya. Tetapi namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kenapa? Karena terus menunjukkan kekerasan. Makin diajarin makin fasik. Itu yang nanti sampai di ayat bagian A dari Daniel pasal 11 ayat pertama kita baca. Akan terus dibujuk sampai murtad. Orang-orang fasik akan terus berlaku fasik. Gak mau kenal kebenaran. Namun kita tidak demikian. Kita sudah belajar mengenal Kristus. Tadi dalam doa pertama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita sudah sama-sama sepakat berkata kami buka hati kami. Kami mau hidup di dalam jalan-jalan itu. Tuhan memberkati kita semuanya supaya dalam kerendahan hati kita dapat diajar. Ya, dalam kerendahan hati kita dapat mengenal dan mulai ada tindakan-tindakan yang mengubah keadaan-keadaan kita. Berubah dari keadaan-keadaan yang membawa kita kepada kebinasaan. Ada tindakan-tindakan nyata yaitu bergiat. Ya, ada aktifnya. Dalam doa kita, dalam puasa kita, dalam persekutuan kita, dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan kami selalu bersyukur
karena Engkau terus menyatakan kebenaran Tuhan. Kau mau kami ada bersama-sama dengan Engkau. Sebab itu Engkau menyatakan jalan-jalan Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan-jalan Tuhan. Tuhan menguatkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat berubah, bertindak dengan benar, bertindak dengan tepat, menghasilkan buah-buah kebenaran, bahkan ada dalam keadaan yang penuh untuk menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih, sebab itu kami serahkan lagi roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu dalam penyertaan Tuhan semua yang kami kerjakan, lakukan, kami percaya Tuhan yang menyertainya, Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang membuat berhasil, Tuhan yang akan membawa kami naik. Tuhan Yesus, untuk kami boleh mengenal setiap rancangan-rancangan Tuhan yang mulia, rancangan-rancangan Tuhan yang membawa kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Sebab itu berkati pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, berkati iman dan pengharapan dan kasih kami, berkati kehidupan kami, seluruh aspek-aspeknya kami serahkan, kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Mari pegang tangan kami Tuhan, mari pimpin kami Roh Kudus. Kami senantiasa terus menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, supaya kami terus dituntun sampai kepada sempurnanya, sampai kami boleh masuk ke dalam surga yang mulia. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sehatkan kami semuanya, kuatkan kami semuanya, berkati kami semuanya, sehingga kami boleh terus ada dalam ucapan syukur, memuji-muji, bersorak-sorai kepada Tuhan yang terus menyatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dan bersuka cita untuk firman Tuhan malam hari ini, saat ini, dan kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Lakukanlah kehendak Tuhan dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sosyanim bangkit kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.